Pemeriksaan mata. Indonesia telah berkomitmen untuk turut serta mensukseskan Vision 2020 The Right to Sight. Ide global ini sudah dicanangkan oleh WHO sejak tahun 1999 dan untuk itu kita memerlukan data paling tidak tentang prevalensi angka kebutaan di Indonesia. Standar alat pemeriksaan mata. Untuk pemeriksaan mata yang nanti hasilnya akan diisikan pada kuesioner blok L, kita memerlukan beberapa alat. Alat pertama adalah tali pengukur jarak sepanjang 6 meter dan di bagian tengah pada jarak 3 meter terdapat band berwarna hitam yang menandakan jarak sepanjang 3 meter. Alat kedua adalah tumbling E. Tumbling E ini ada 3 ukuran. Tumbling E dengan ukuran terbesar, kemudian tumbling E dengan ukuran sedang, dan yang terakhir tumbling E dengan ukuran paling kecil. Alat selanjutnya adalah alat penutup mata yang dilengkapi dengan pinhole atau lubang kecil dengan ukuran tertentu untuk memeriksa tajam penglihatan juga. Alat selanjutnya adalah pen light. Pen light ini untuk membantu penerangan jika sumber cahaya penerangan pada tempat kita memeriksa responden redup atau kurang cahaya. Kaca pembesar yang fungsinya membantu observer atau pemeriksa untuk melihat barangkali ada kelainan yang kecil pada permukaan mata. Prosedur pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah pemeriksaan visus dan tahap kedua adalah melakukan pengamatan atau pemeriksaan lensa mata. Pemeriksaan visus. Pemeriksaan dilakukan di pekarangan rumah yang cukup terang dan responden harus membelakangi sumber cahaya langsung seperti sinar matahari agar responden tidak memicingkan matanya saat pemeriksaan. Dan bila responden mempunyai kacamata untuk melihat jauh, mintalah kepada responden untuk memakainya pada pemeriksaan visus ini. Berikan penjelasan kepada responden terlebih dahulu tentang kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan dilakukan dengan posisi berdiri, kecuali responden yang akan diperiksa tidak dapat berdiri. Posisikan kartu E sejajar dengan mata responden dengan jarak 6 meter sesuai dengan pedoman tali. Mata kanan responden diperiksa terlebih dahulu, sedangkan mata kiri ditutup dengan penutup mata yang disediakan, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan mata kiri responden dengan menutup mata kanan dengan penutup mata yang disediakan. Pemeriksaan dilakukan dari ukuran huruf E yang paling besar. Jika responden dapat menunjukkan arah kaki huruf E dengan benar sebanyak 3 kali berturut-turut atau 4 kali benar dalam 6 kali penunjukan huruf E, maka dilanjutkan dengan huruf E ukuran sedang. Dan jika responden masih dapat menunjukkan arah kaki huruf E dengan benar dengan frekuensi yang sama, maka dilanjutkan dengan huruf E ukuran paling kecil. Jika responden salah menunjukkan arah kaki huruf E yang diperlihatkan oleh pemeriksa sebanyak 3 kali berturut-turut atau salah lebih dari 2 kali dalam 6 kali penunjukan arah kaki huruf E, maka responden dianggap tidak dapat melihat huruf E dengan ukuran tersebut. Hasil dilaporkan dengan memberikan kode jawaban yang sesuai di kolom tanpa pinhole untuk tiap mata ke dalam kotak yang disediakan. Dan jika hasil pemeriksaan visus bukan kode 1, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan alat bantu pinhole. Dan hasil pemeriksaan dilaporkan dengan memberikan kode jawaban yang sesuai di kolom dengan pinhole untuk tiap mata ke dalam kotak yang disediakan. Jika responden tidak dapat membaca huruf E dengan ukuran paling besar pada jarak 6 meter, maka pemeriksa harus mendekat ke arah responden sampai jarak 3 meter
dan melakukan pemeriksaan dengan cara dan frekuensi yang sama. Setelah dilakukan pemeriksaan visus pada responden ini, disimpulkan bahwa untuk mata kanan tanpa pinhole diberi kode 2, untuk mata kanan dengan pinhole diberi kode 1, untuk mata kiri tanpa pinhole berkode 5, dan dengan pinhole berkode 4. Prosedur pemeriksaan lensa mata. Dengan bantuan pen light, perhatikan kedua mata responden. Kemudian perhatikan pada bagian hitam mata responden. Apakah terdapat kekeruhan pada kedua lensa mata responden? Selanjutnya perhatikan pula apakah responden menggunakan lensa buatan atau tidak. Tuliskan kesimpulan hasil pemeriksaan lensa mata kanan dan kiri pada kotak yang tersedia. Kode 1 normal kedua mata, yaitu jika hasil pemeriksaan kedua lensa mata normal, artinya tidak tampak kekeruhan pada kedua lensa mata. Pemeriksaan telinga. Prosedur pemeriksaan telinga. Di Indonesia, gangguan pendengaran banyak ditemukan, baik itu karena infeksi maupun didapat sejak lahir. Oleh karena itu, perlu kepedulian kita tentang adanya gangguan pendengaran ini, sehingga apabila ada fungsi pendengaran yang terganggu, tidak akan menjadi semakin memburuk. Dalam Riskesdas 2013 dilakukan pemeriksaan telinga, yaitu untuk mengetahui kelainan telinga, baik itu berupa kelainan pada organ maupun kelainan pada fungsi pendengaran. Pada pemeriksaan telinga, enumerator menggunakan lampu senter atau otoskop dan corong telinga atau spekulum. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pertama-tama dengan melakukan pemeriksaan pada lubang telinga yang pada pemeriksaannya menggunakan alat bantu, yaitu corong telinga atau spekulum. Kemudian bagian belakang telinga atau biasa disebut retroaurikuler. Pemeriksaan kedua dengan cara konversasi atau uji suara. Pemeriksaan ini dilakukan dalam ruangan tertutup dan tenang. Pemeriksa atau enumerator berhadapan dengan responden dalam jarak 1 meter. Kemudian enumerator memberikan penjelasan bahwa responden harus mengikuti kata-kata yang dibisikkan atau diucapkan oleh enumerator. Dan saat melakukan pemeriksaan, enumerator menutup mulutnya agar responden tidak dapat melihat gerak bibir enumerator.